Lanjut ya ke berikutnya infrastruktur teman-teman. Ya kurang lebih 9 saham ya. Ya menarik di sini ada ya. Ya kayak yang pertama kita bahas untuk MTech ya. Nah, untuk MTech, nah sebenarnya gini, kalau kita ngomongin struktur yang udah kebentuk ya untuk si MTech, sebenarnya ini bagus karena ya kayak biasa ya konsepnya. Kita tunggu dia udah ketarik dulu harganya, baru beli ya. Iya, buy low, sell high ya. Di sini baru kalau bisa jual di sini. Ya, konsepnya simpel tapi praktekannya susah. Nggak apa-apa. Nah, di sini kita lihat sebenarnya bottomingnya kita udah tahu lah di 1075 ya, harganya sebenarnya masih dalam kondisi uptrend nih di sini. Ya kan? Di sini juga. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita lihat karena di sini stochastic flow-nya turun ya, kalau misalnya teman-teman lihat yang namanya MTech itu koreksi lagi ke 1225 ya udah gitu. Termasuk dalam kategori sehat koreksinya setelah ya dia itu sebenarnya terlalu tinggi nih naiknya. Langsung spike tinggi tapi nggak berhasil dia klaim area resisten yang di sini kan agak kuat ya. Di 1360 nih. Kalau teman-teman lihat di sini dan di sini dan di sini nih. Ini juga kena. Gitu kan. Nggak kena lah, ini nggak kena. Di sini dan di sini. Gitu. Jadi apakah wajar ya? Ini wajar. Tinggal dilihat sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat strukturnya, nah ini kan sebenarnya masih oke nih. Oh ya udah, ini creating masih higher low-nya kebentuk. Di sini juga memang kalau teman-teman lihat dia tinggal naik lagi ke atas supaya valid, supaya solid change of character-nya gitu kan. Nah ya udah tinggal di sini nanti kita konfirmasi apakah aslinya ada apa enggak. Nah, kenapa turun? Ya karena semuanya udah tahu. Oh, ini masuk kata golongan kategori ini ya. Apa namanya? Super bank ya. Ya kalau misalnya MTech bener-bener ya ada hubungan ya orang udah tahu gitu kan. Jadi ya menurutku wajar saja gitu harganya koreksi. Kenapa? Karena udah ketebak lah sama retail gitu kan. Jadi skenario gitulah gitu ya. Jadi kalaupun misalnya teman-teman lihat turun, ya ini stochastic slow-nya juga udah ngasih lihat. Kenapa? Karena naiknya di sini udah terlalu kenceng gitu kan. Harganya dibuka gap up ya, di sini gap up terus harganya kemudian turun ke bawah. Jadi ya make sense gitu ya. Jadi sebenarnya koreksi sampai di ya level 1225 juga ini teman-teman harus antisipasi nih ke sini gitu ya. Ya karena di sini harganya turun. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja asingnya dulu ya. MTech ya. Nah, ini kan buangan asingnya ada ya. Dan kalau misalnya teman-teman totalin juga khususnya yang tanggal 25 ini kan lumayan gede kan buangannya kan. Gitu. Jadi iya sebenarnya masih ada koreksi ya bisa jadi gitu ya. Gede lah untuk hariannya tuh kelihatan gitu berpotensi akan koreksi lagi tinggal dilihat nih. Nah, ternyata kalau misalnya dari tanggal 27 nah retail kan ada nih ya. Meskipun ya ada BK juga masuk ya, ada BK ya, ada AZ, ada XL, XC masuk. Buang barang siapa? ZP, KZ langsung buang barang ya. Kang Guyur, ada CP, ada YP. Nah, tinggal kita mundurin. Sebenarnya yang pegang siapa nih? Tanggal 10, oh BK, RX ada. Berarti yang pegang barang paling banyak nih dua ini kan, BK dan RX. Tapi, nah ini masih banyak yang pegang BK sama RX. Berarti kalau teman-teman beli sebenarnya bagus. Tapi ya itu, kalau mau masuk dan emang mau ngikutin momentum dari si Superbank ya udah, coba aja chip in tapi pelan-pelan masuknya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dapat harga di bawah koreksi lagi dan harganya lebih turun ya ini enak banget nih dapetin harganya ya. Kalau misalnya satu swing berapa nih? Cakep banget nih. 1000 berapa nih? 1245 ya kurang lebih sama lah ya. Area-area 1200 ini nih. Nih, tengah sebelum naik lagi ke atas gitu ya. Nah, ini kan bagus banget nih. Kita tahu yang punya barang siapa kan. Oh, ketebak gitu ya. Ya, biar aku lebih rela lah nyangkut bersama duitnya yang triliunan daripada nyangkut sama pampedak gitu kan. Nah, RX ya, eh, ada RX, ada BK yang buang paling banyak KZ. Ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Istilahnya kita ngelihat lah, yang buangan besarnya oke, satu ya ketua kita, tapi yang nampung masih ada dua nih. Gitu ya.
Ya mungkin agak sedikit sulit ya karena XL, XC masih ada ya, tapi ya overall kalau teman-teman tahu ya bagus, silahkan tunggu aja. Kalau harganya makin dalam, teman-teman makin seneng nih. Kenapa ya? Karena ada potensi teman-teman untuk serok di harga yang lebih murah gitu ya. Ya teknikalnya juga menarik sih sebenarnya sih. Nih, tuh, cakep ya. Sini kan, set, nah tuh, di sini masih naik lagi, naik lagi. Ya dia turun lagi untuk naik lagi juga nggak apa-apa nih. Kenapa? Karena di sini nih set ya change of character di sini naik. Biasanya naiknya relatively lebih tinggi. Oke? Gitu ya. Harus agak sabar sih memang ya. Oke, itu untuk MTech. Nah, kemudian Inet nih. Nah, Sobat Inet gimana Sobat Inet? Adakah yang sangkut? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Mas, aku nyangkut di harga sekian. Mas, aku average di sekian. Gitu. Nah, jadi sebelumnya ya congratulations lah yang udah dapat banyak di Inet ya gitu ya. Nah, uh, nobody has the few comments from your live chat. We didn't up. Iya kah? Ya, udah mulai ya teman-teman ya. Mas Emon kena restriction lagi ya. Jadi coba nanti di YouTube akan tetap play kalau misalnya TikToknya tiba-tiba drop ya. Tapi nggak apa-apa, Mas Emon akan coba bahas dulu aja selagi masih bisa ya. Jadi teman-teman ngelihat kalau misalnya di sini memang terlalu banyak gitu kan yang masuk ya FOMO, ya udah gitu. Ya, potensinya biasanya koreksi. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngelihat dengan right issue-nya dia yang ditunda, ya mungkin ada juga kan kepanikan, wah ini gimana nih, begini nih, begitu tuh. Ya ini reaksi yang wajar lah daripada pergerakan sebuah sahamnya gitu kan. Jadi ya, apakah teman-teman ini ada potensi untuk dia turun lagi ke bawah? Ya ini tetap ada. Tapi ya berhubung di sini teman-teman kita ngelihat ada area Fibo 1,618 gitu kan, ya apakah ada potensi naik? Ya sebenarnya mantul juga ini masih bisa gitu ya. Tapi ya nggak tahu nih, kenapa? Karena ya penurunan juga udah lumayan. Biasanya kalau harga penurunannya itu cukup tinggi, yang kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat ibaratnya marketnya panik lah. Walah, ini gue takut nih, apalagi ya masuknya kan di puncak-puncak kan 650, 630, ya di 700 apalagi gitu kan. Nah jadi ya, kalau kita melihat dari reaksi yang terjadi, ini possibility untuk kembali turun apakah ada? Ya ini tetap ada. Ya meskipun ya masih ada kemungkinan-kemungkinan lain kalau misalnya dia at least masih bisa naik. Jadi ya kunciannya sebenarnya kalau misalnya Inet ditahan di 6.000 lagi 620 ya ini potensi untuk tetap naiknya masih ada. Jadi sebenarnya yang kita butuh itu adalah sideway-nya sebelum naik lagi. Jadi ibaratnya dia menjaga harga area support di bawahnya gitu kan. Nah, tapi yang disayangkan sebenarnya teman-teman lihat stochastic slow ya kayak biasa. Nah, dia sudah dead cross nih di bawah di atas ya. Jadi teman-teman udah nggak heran kalau nanti dia turun, ya wajar dong. Teman-teman lihat juga kan naiknya vertikal kan, naiknya garis lurus lah. Nggak yang korektif begini ya, nggak yang naik turun dikit koreksi, koreksi naik, koreksi naik gitu ya. Kita ngeliatnya dia impulsif kan jeder gitu. Jadi ya ini akan sangat wajar kalaupun nanti koreksi ya teman-teman harus tunggu gitu ya sampai dia benar-benar naik lagi. Nah ya di sini kalau misalnya seandainya koreksi, berbahagialah teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman dikasih kesempatan satu lagi untuk ngebeli Inet gitu. Jadi bukan masuknya di sini, tapi masuknya ketika koreksi gitu ya. Jadi ingat teman-teman, lebih baik menunggu kereta kedua daripada ditabrak kereta pertama. Nah, sekarang kita lihat nih asingnya ya, Net. Nah, jadi kalau besok Inetnya naik lebih tinggi, jempol buat teman-teman yang pegang di bawah gitu ya. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang udah pegang di harga-harga 500 ke bawah ya, mungkin 500 ke bawah lah. Let's say ya 540 ke bawah. Udah silakan di hold. Ya, terkhusus buat teman-teman yang punya di 200 atau 300-an, udah di hold aja ya. Congratulations ya, udah beggar ya, ada yang udah multi beggar juga. Mas aku nggak yakin, mas aku pengen realize dulu, ya silahkan. Mas nanti aku mau tebus dia punya RI, bagus gak? Silahkan ditebus. Ya kan, karena bagus. Mantap ya. Ya, semoga internet rakyat keluar lah ya. Punyanya Inet kan. Punya Inet apa punya wifi ya? Ya, antara itu dua lah. Gitu, jadi ini apa nih?
split. Jadi oke lah ya untuk inat. Nah, lupa kan. Ini ya, kayak biasa nih. Oke, teman-teman lihat harganya oke, ARA ya, ARA masuk 100M. Harganya naik 4%, terus tiba-tiba asingnya keluar lagi. Nah, ini sebenarnya yang kenapa Mas Emon jangan pasang sendal gitu ya. Jadi sebenarnya karena itu gitu ya. Karena nggak bisa diduga gimana, tapi ya kalau misalnya emang harga udah naik tinggi, kalau menurutku ya kalau bukan rezeki ya udahlah gitulah ya. Kalau mau iseng titip sendal aja, jadi masuknya lebih dikit. Nah, temen lihat pergerakan hari ini yang masuk banyak siapa? Ada XL, ada YP, udah Top Frag, ada Kang Buyur ya, ada MG, ada si CC, mix lah. Mix ya, tapi topnya lihat yang buang langsung ketua kita si Aku. Nih lihat dari tanggal 25. Kita match ya dari 25 nih di sini ya. Kan kalau di sini kan sebenarnya udah mix nih jadinya. Nah, lihat, dari tanggal 25 XL-nya gede banget. XL, XC, PD, Kang Guyur, YP. Ya, ini gede banget nih. Lihat yang buang siapa, langsung Aku dan BK. Nah, makanya tak bilang ketua-ketua inilah yang kita follow ya. Kalau ketua buang, ya wes, tunggu dulu. Ketuanya mulai masuk, kita ngikut ya, ngekor masuk lagi. Ya, riding the wave lah teman-teman ya. Kita follow the whale ya. Gitu. Jadi ini gede ya, jelas banget kelihatan ibaratnya ngebuang ya udah. Berarti kalau teman-teman lihat potensi koreksi, make sense nih. Tapi kalau naik Mas, misalnya tiba-tiba asingnya di sini masuknya 200M, ya nggak ada yang tahu. Makanya Mas Emon bilang, yang akan diuntungkan teman-teman yang udah swing dari bawah, yang udah hold dari bawah gitu ya. Gitu. Jadi tetap teman-teman hati-hati, yang buat masuk-masuk di atas, yang mau masuk, kalau pengen ikut FOMO, pasang sendal aja, jangan gede-gede. Kalau naik dapat cilok, kalau turun dapat hikmahnya, sama mengerti lah ibaratnya apa artinya FOMO gitu ya. Nah, tapi yang di bawah silakan di hold ya. Jos. Oke. Next lagi teman-teman kita bahas WiFi ya. Sorry, si internet rakyat itu WiFi ya. Kayaknya ya. Kayaknya dari search kan. Dari Surge kan. Oke. So next WiFi ya. WiFi sebenarnya sejujurnya banget ya, targetnya ke 4.000. Ayolah kasih lah gitu ya. Nah, kalau dari segi structure ya teman-teman ya, sebenarnya WiFi salah satu yang tergolong bagus gitu. Kenapa? Ya karena nggak langsung naik, turun nggak langsung turun. Ya overall ya memang ya dibilang naiknya ini tinggi nggak ya? Ini tinggi banget sebenarnya gitu kan. Dari Februari udah 1000%. Ya, ini tinggi ya ini gila sih dari Januari ke sekarang ya, set ya bangkit lah dia ya. Nah jadi kurang lebih gitu ya. Memang si WiFi ini sebenarnya masih ada potensi lah di bawah untuk naik ke atas, tapi karena karena strukturnya kan bagus nih, teman-teman masih bisa spot nih higher low lagi kan, higher low lagi, di sini higher low tipis, di sini juga higher low. Jadi ya overall secara tren kita masih melihat dia tuh harganya naik. Ya mungkin kalau misalnya kita di sini cermati untuk pergerakan harganya, ya simple sih sebenarnya yang ditargetkan. Ya selama dia bisa stay di 3.700 saja, ini potensi untuk dia naik lagi ke atas masih berpotensi gitu. Kenapa? Ya karena dia jaga nih harga supportnya si siapa nih namanya, si 3.700 untuk tetap stay di situ gitu ya. Tapi ya nanti akan beda cerita teman-teman kalau misalnya yang namanya WiFi itu turun di bawah 3.700. Jadi ini yang harus dipantau. Ya di sini juga wajar ya dia turun 3.800. Kenapa? Karena sebelumnya kita di sini ngelihat ada yang namanya area resisten. So wajar ya teman-teman ya. Ketika harga naik ya, cuk. Misalnya di sini nyentuh, harganya turun, terus naik lagi di sini, terus harganya turun ya. Kenapa ya? Karena harga resistennya teruji dan belum berhasil di break gitu ya. Jadi ini wajar lah. Nah, balik lagi yang diuntungkan siapa ya, teman-teman yang udah punya barang dari bawah, tinggal teman-teman hold gitu ya. Nah, nanti kalau mau masuk gimana Mas? Ya udah tunggu dulu dia koreksi dikit, baru entry lagi. Kenapa? Karena kita tinggal lihat karena kita tinggal lihat masih akum apa enggak. Nah, itu maksudnya tadi ya.
kalau dia memang masih akum ya sebenarnya potensi untuk naik ada nggak? Ya tetap ada. Kenapa? Karena ya kita masih ada lah yang mau beli si WiFi itu kan, khususnya asingnya. Karena ya duit retail seberapa sih teman-teman gitu ya kan? Ya banyak sih kalau di total-total banyak memang, tapi ya butuh juga sebenarnya asing ini untuk ngangkat supaya ya nggak kayak biasa ya diguyur-guyur gitu kan. Nah di sini kita emang lihat udah sepi ya. LG, CC, UIF, apakah retailnya ada yang tuker? Nggak ada ya. BK, CP, keluar dikit, XL, keluar. Udah itu doang, nggak bisa ngambil kesimpulan. Mungkin dari tanggal 24 ya, sekilas. Oke, ZP, BK masih akum seminggu terakhir ya. Ada RX juga. Next kita lihat. XL buang ya, seminggu terakhir ada XL buang ya. YP ada nggak? Nggak ada. Di sini juga nggak ada ya. Mix teman-teman ya. Kalau misalnya di sini kita nggak lihat retail buang lah, jadi ya mungkin retailnya pada nge-hold, tapi ya overall masih kita ngelihat ada akumulasi dari asing ya. Jadi potensi naik itu tetap ada. Mungkin dalam 1 atau 2 hari kita ngelihat koreksi ya itu wajar gitu ya. Sebelum harganya naik lagi. Oke? Kurang lebih gitu teman-teman ya untuk si WiFi. Nextnya Telkom. Nah, Telkom baru dipuji kemarin ya. Nah, kita lihat dari ini ya. Nah, setelah dia naik ya, berturut-turut dari tinggal 13 ya, akum terus, akhirnya koreksi 4%. Window dressing kali ya, masih termasuk ya, harusnya sih udah mau November, harusnya sih udah mulai ya. Nah, ya udah, kita tinggal lihat nih, oke tanggal 27, tanggal 25, sama tanggal 21. Ya overall teman-teman masih ngeliat ya, total-total mah akum gitu. Tinggal kita lihat nih untuk Telkom. Ups. Nah, ini kan sebenarnya ya sebenarnya sih kalau misalnya mau ngomongin target ya untuk nutup harga ya di sini sebenarnya masih bisa harusnya ya. Target terjauhnya 4.000, target nggak terlalu jauhnya di 3.900. Tapi ya mungkin ini masuk dalam golongan koreksi yang sehat ya. Nah, jadi yang pertama nih, kalau kita lihat struktur harganya dulu nih. Nah, struktur harganya ya dari 2.900, nah teman-teman bisa ngeliat ya, kayak anak tangga nih. Naiknya rapi ya, cakep ya. 1, 2, 3. Nah, kalaupun ini di sini kita bilangnya pucuk ya, nggak pucuk sih, resistannya agak-agak kuat, ya nggak apa-apa, dia turun dulu, baru nanti naik lagi. Nggak jadi masalah gitu ya. Nah, sebenarnya di sini nih yang penting nih, di harga 3.440-nya. Di sini nih biar nggak bingung ya. Kita buang nih. Nah, ya ini palingan. Ya kalaupun dia koreksi nanti sampai 3.400, ya ini bagus juga. Masih teman-teman kesempatan. Tapi ini juga nih yang mempersulit tuh di sini nih. Ya kalau misalnya stochastic slow-nya turunnya agak jauh ya, dalam ya ini ada juga potensi untuk dia turunnya lebih dalam. Ya let's say mungkin sampai 3.300 nih. Sebelum harganya naik lagi, ini juga berpotensi gitu ya. Tapi yang akan memastikan untuk lanjutan turun adalah ketika dia benar-benar breakdown dari 3.420. Ya nggak gitu ya, itu yang harus teman-teman antisipasi yang pertama. Dan kalau misalnya harganya naik, kita cukup dan kita hanya perlu ngelihat yang namanya Telkom kembali lagi di 3.630 untuk memastikan bahwa perjalanan dia dari tanggal 5 November itu masih tetap dalam kategori uptrend gitu ya. Itu aja sih untuk si Telkom gitu ya. Ya paling sekilas kita lihat lah di sini ya broker transaction-nya. Nah, untuk dari tanggal 11 teman-teman lihat aku kajet masuknya gede. Sorry, tanggal 24 aku dan kajet masuknya gede. Buangan barangnya CP, ZP, YP, LG, PD. Oke. Nah, buat hari ini yang buang siapa? Aku ya. Si Aka kayaknya buang semua ya hari ini ya. Tapi ya bagus gak? Kajetnya akum ya. Kajet, BB, RX ya akum. Jadi masih bagus lah. Sebetulnya masih bagus ya. Emang si Aka aja yang buang gitu ya. Gitu, oke? Kurang lebih seperti itu untuk Telkom. Lanjut lagi. Mungkin nggak kebaca kali ya. Nah, next lagi data ya. Data. Nah, untuk data apa yang dilihat teman-temanku. Ini data juga ditunggu ya. Kenapa? Karena masih turun teman-teman ya. Jadi memang mungkin ada yang kepancing ya data ya.
Wah, harganya tiba-tiba IEP naik nih, Mas. IEP-nya naik nih, ya kan? Ini kan kalau misalnya teman-teman lihat dari bawah nih, di bawah naik ya 3%, kemudian ditutup ke bawah. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita ngelihat masih begini, ya udah ditunggu dulu nih sampai mungkin area-area 3.780 gitu ya. Kenapa ya? Iya, gini nih. Nih, nggak usah dilawan nih, teman-teman ya. Ini lihat ya, biasa ya. Nih, yang namanya lower high. Teman-teman lihat nih. Set, naik, turun. Naik, turun, naik lagi, turun, lagi. Gitu ya. Jadi yang namanya data kalau masih koreksi, ya sudah. Biarkan dulu, tunggu nanti ketika dia sudah mulai bottom, baru kita beli. Nah, di sini kalau misalnya selama buangan ini retail semua, nah ini nanti ceritanya lain ya. Dalam artian ya kita udah tahu, oh ternyata yang ngebuang itu beneran lebih banyak si retail gitu ya. Tapi ya di sini memang asingnya banyak membuang sih. Meskipun di sini 2M masuk ya. Tinggal kita lihat si data siapa yang masuk dari tanggal 27 YP kecil-kecil ya, ini tipis-tipis ya. Sebenarnya sulit. XC coba kita lihat dari 2 minggu belakang XL ya sudah, mau gimana lagi teman-teman ya. Jadi data mungkin akan sepi. Gitu aja lah palingan. Kenapa? Karena nggak ada yang menarik ya. Oh, nggak ada ketua-ketua kita. Ya udah lebih baik nanti aja nih. Tunggu mereka yang gede-gede pada masuk. Nah, nextnya NRCA ya. Nah, untuk NRCA, ya nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman ya. Cuma bisa ngucapin selamat buat teman-teman yang dapat di bawah. Keren ya, bisa dapat newsnya dan juga dapat harga yang di bawah. Nah, untuk yang namanya NRCA, ya sebenarnya apakah ada potensi naik? Ya sebenarnya masih ada gitu. Kenapa ya? Karena ya dia masih ada di atas 1.600 ya di sini. Nah, kalaupun nanti koreksi ya berpotensi nggak? Ya tetap berpotensi. Kenapa ya? Karena di sini nggak mampu nih. Ya, dia reject nih dari area Fibonacci 2,618 ya di 1935 gitu kan. Jadi ya, apakah ada potensi koreksi? Ya ada gitu tetap. Tapi nggak ketutup kemungkinan juga nih untuk yang namanya si NRCA untuk kembali naik. Tergantung apa nih Mas? Tergantung yang namanya asingnya nih. Kita coba lihat ya. Menarik ya. Oke, masih masuk nih ya, kemarin setelah suspend. Oke, menarik. Nah, tapi lihat juga ya, mulai menipis. Coba dilihat besok, kalau misalnya tiba-tiba asingnya itu keluar, merah ya, tapi ternyata teman-teman ngelihat yang namanya harganya tetap naik, nah itu patut diwaspadai lah. Nah, untuk NRCA, ya kalau misalnya pergerakannya, banarmologi ya dari tanggal 24, ya di sini lebih banyak CC, MG, aku, BK, yang buang barang XL. Oke, menarik. XL, XC, YP-nya nggak ada. Mungkin dari tanggal 27, coba kita lihat sellernya. YP sama XL. Ya mungkin akan naik teman-teman. Kalau misalnya kita udah lihat lebih banyak retailer sudah jual ya. Palingan sih seperti itu. Gitu ya. Tapi ya ini nggak tahu nih gimana konsepnya. Tapi ya mungkin masih lah berpotensi untuk naik gitu ya. Oke. Terus next lagi untuk yang namanya DOOH. Nah, untuk DOOH ya. Nah, di sini kerespon nih area di 210 ya, 210, 212. Nah, ini kalau dia mau naik kita tinggal tunggu dia bisa nggak klaim lagi 226. Kalau 226 yang bisa naik ya maka teman-teman bisa lihat nih ada potensi yang namanya SIDO itu untuk naik lagi. Tapi ya tetap ya kalau misalnya teman-teman lihat momentum yang terbentuk nih di sini udah mulai dead cross ya ke bawah. Jadi siap-siap kalau misalnya nanti turun ya teman-teman udah tahu oh ini wajar ya. Kalau misalnya harganya turun gitu kan. Iya sih. Jadi si 210 ini nih yang harus dipantau ya. Ini nggak boleh sampai lewat nih. Kalau lewat, waduh. Berarti potensi koreksinya jauh lebih besar. Tapi ya selama dia masih di area 210 sampai 226 sih sebenarnya bagus. Tapi akan alangkah lebih baiknya lagi kalau kita ngelihat yang namanya DOH itu naik di atas 226. Oke? Terus next kita DOOH.
Nah, ya DOOH. Ya gini sih, yang mix gini yang sulit ya. Nih lihat nih. Dari sinilah. Masuk 6, buang 5, masuk 34, buang 33, masuk 5, keluar 5, buang, masuk 1 ya. Jadi sebenarnya mix agak sedikit kurang menarik. Ya tinggal dilihat ini penuh ke siapa. Oke, di sini kita lihat nih ada aku MG, CC, nggak bisa ngambil kesimpulan, YB, YP, XL, PDW, buang ya. Nah, tinggal mundurin tanggal 24, oh masih banyak XL. Jadi mungkin masih ada potensi lah untuk ketarik lagi. Kenapa? Karena di sini retailnya masih lebih banyak gitu ya. Si XL lah, si XL gitu dari 24. Gitu, oke. Jadi kalau dia koreksi lagi ya ini udah sesuai nih dengan stochastic slow-nya yang kembali menurun gitu ya teman-teman ya. Itu untuk DOOH. Next-nya untuk EXCL ya. Nah, XL juga ini sebenarnya sama ya. Nggak sama sih, sebenarnya dia bagus gitu kenaikan harganya ya. Dibawa pelan-pelan ya. Dibawa pelan-pelan, terus apa nih? Ya tetap ya, untuk next-nya ya kalau kita ngeliat udah ada pelemahan gini, potensi untuk turun ke 2.800 ya, let's say nggak terlalu banyak, tetap ada, tetap harus teman-teman antisipasi. Tapi yang namanya sebenarnya kita ngelihat stochastic slow-nya nih bangkit lagi, ya potensi juga nih untuk dia tetap bisa naik. Jadi ya tetap harapan kita adalah melihat yang namanya si EXL itu bisa close di mana teman-teman bisa close di harga di atas 2.880. Ini menunjang lah dia untuk bisa naik lagi. Kenapa ya? Karena dia bener-bener bagus banget ya. Udah keluar dari yang namanya strukturnya ya, dari downtrend. Ini dia keluar, terus di sini dia bener-bener solid banget nih. Mau move lagi naik ke atas. Jadi harapannya sih untuk swing di EXCL masih ada potensi untuk naik gitu ya. Gitu, oke. Next lagi di sini EXCL ya. XCL di sini dulu. Sip. Nah, apakah sepertinya sudah selesai ya pesta di XCL? Ya kita ngelihat ya dari tanggal 20 sampai 27 distribusi ya. Udah mulai keluar nih asing-asingnya. Sama kalau misalnya teman-teman lihat lagi untuk si XCL di sini. Terus dari tanggal 24 ada SS, ada CZP yang masuk, buangnya ada aku, DP, YP. Menarik. Coba 27. BB, LG, AK ya? Oke ya. Sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan di sini ya teman-teman ya. Kenapa ya? Karena di sini retailnya juga tipis-tipis ya. Yang masuk kayak bandar kayak SS. Yang buang barangnya juga CC sama AK. Gitu. Jadi nggak terlalu bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya kita mundurin dari tanggal 3 ya. Biar sedikit kelihatan ya yang pegang barang paling banyak ya si SS gitu ya. Dan kita juga nggak ngeliat sih sebenarnya ya. XL tuh masuk apa enggak. Ya tipis lah. Ya kayak tukeran barang lah si SS sama si aku ya. Jadi sebenarnya cukup menarik nih. Cukup menarik lah di XCL. Tapi ya mungkin agak lemot ya dia. Karena ya kalau misalnya bener-bener secara teknikal ya tinggal lihat aja nih. Movementnya si XCL ya gimana ya begini nih. Tuh. Kalau dari weekly teman-teman bisa lihat nih. Sebenarnya harganya nah tuh. Ini kayak bosen gitu lah. Tuh. Kalau tak pakai line chart ya. Nah tuh. Bosen ya tuh gerakannya nih. Ini teman-teman bisa lihat nih. Nih. Tuh. Ini baru selesai nih dia nih. Jadi teman-teman bayangin dia harganya konsisten turun selama 2.905 hari. Ngapain? Cuma Shopee sideway begini doang nih. Gitu ya. Tapi ya perusahaannya bagus nggak? Ya bagus gitu. Tapi ya harga sahamnya memang agak kurang aja gitu. Gitu ya. Oke? Itu untuk tadi Excel ya. Itu tadi untuk si XCL seperti itu kurang lebih analisanya teman-teman. Aduh internet udah mulai burik ya. Kurang lebih begini ya untuk XCL. Next lagi lanjut ISAT ya. Nah untuk ISAT, oh iya. Nah untuk ISAT di sini, nah untuk ISAT di sini kita lihat nih, ya ini uji resisten ya di sini ya. Wajar gak turun? Ya ini wajar gitu ya. Tapi
Tapi ya balik lagi, kalau misalnya teman-teman cermati strukturnya yang terbentuk nih, di sini ya trennya naik ya. Kita bisa bilang ini ya banyak lah ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Di sini entah itu dia eh, channelnya uptrend, terus teman-teman juga bisa lihat di sini dia nih ya ascending triangle juga bisa ngelihat nih di sini bagiannya naik ya kan. Nah, di sini ya teman-teman ngelihat nih, oh udah ada rejection nih dari 2350. Ya next yang akan diuji kemana ya ke 2200 lah, biar gampang ya. Ke 2200 ini masih ada potensi untuk ke retest ya. Kenapa? Ya memang di sini beberapa kali kita kategorikan lah sebagai area support yang lumayan kuat gitu kan. Jadi ini akan sangat wajar. Terus juga pergerakan harinya ada gap up ya kan. Terus harganya nggak kuat nih untuk dari 2350. Jadi apakah ada potensi naik? Tetap ada, tapi mungkin kita tinggal lihat nih untuk yang namanya ISAT itu ternyata ya asingnya buang tiba-tiba. Tapi ya wajar juga sih, tinggal kita lihat ya. Untuk si ISAT ternyata itu tanggal 27 sepi ya. Sepi. Nah, XL XC-nya udah buang, menarik. 24 YUBK DX LG ini ISAT kayaknya bisa naik nih ya. Ini yang beli sepi teman-teman. Ini bandar semua yang beli ya. YUBK DX LG aku RX. Yang buang siapa? XL YP XC PD NI SQ ODDP. Boom. Ini retail semua ya. Ini oke lah buat Inet lah ya. Ini termasuk oke. Ya kita lihat dari tanggal 3. Ya di sini baru banyak ya, tapi ini topnya. YU aku BK sama KZ buang barang YP PD NI XL tuh. To the moon ya. Ya bagusnya itulah ya. Kita ngeliat retail partisipasinya nggak ada ya, tapi nggak tahu nih. Kalau besok kita ngelihat memang tiba-tiba di sini pada beli semua ya, nggak tahu siapa yang bahas Inet lagi. ISAT ya. Sorry, bukan Inet, ISAT ya. Itu ya salah satu menarik lah untuk ISAT. Oke, jadi ya saham-saham infrastruktur ya, teman-teman ya, lebih ke internetan lah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke.